Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jona John Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah smartphone yang jadi daily drivernya saya selama ini, yang menemani video-video saya, review-review saya itu semuanya hampir keseluruhan memakai si HP ini ya. Ya, ini adalah Sony Xperia X Compact. Sebelum lanjut sama video ini, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe sama channel ini, mulai dari sekarang silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi pemberitahuannya agar teman-teman dapat pemberitahuan mengenai video-video terupdate dari saya. Teman-teman juga ada yang nanya, wah itu benar videonya pakai X Compact dari Sony? Saya semuanya betul ya, saya tidak ada rekayasa. Kalau misalkan memang yang lagi bagus berarti bagus hasilnya. Kadang yang lagi males, kadang kitanya males, itu videonya akan kurang maksimal ya. Tapi kalau kita maksimalkan, sebenarnya dari si X Compact ini saja, si Sony ini hasilnya sudah cukup puas banget. Oke, saya sedikit akan mereview dari si X Compact ini karena memang pada hari ini, tepatnya tanggal hari Jumat 10 Juli ini, saya akan lepas karena memang saya akan berganti daily drivernya ke Sony Xperia XZ1 ya. Jadi yang ini otomatis saya akan jual, dan kebetulan sudah ada yang membelinya sama orang Bandung. Oke, saya sudah jelasin sama si orang Bandungnya, memang kondisinya kalau white spot tidak ada, cuman kalau lecet-lecet bekas pemakaian memang ada. Memang wajar ya, karena memang ini jadi daily drivernya HP pakaian sehari-hari saya. Oke, saya akan sedikit mengulas dari build up tampilannya. Di sini ini tampilan layar depannya ini cukup mungil banget ya, walaupun ini kecil, tapi secara kualitas dan performanya ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mempunyai RAM sebesar 3 GB, internal 32 GB. Lalu di softwarenya itu OS sudah sampai OS Oreo ya, 8.0. Lalu untuk tampilan layarnya sendiri ini cuma 4,6 inch dengan layar tipe IPS dan mempunyai resolusi sebesar 720 dikali 1280 pixel dengan rasio 16:9 dan mempunyai kerapatannya itu sebesar 319 ppi, serta telah didukung dengan triluminous display dan juga X Reality Engine. Oke, kita akan melihat dari tampilan bodi depan, belakang, samping-sampingnya. Ini bagian depan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 4 ya, apa 3 ya, pokoknya ini udah tahan dari goresan ya. Untuk bagian penempatannya, di bagian depan di sini ada kamera dengan 5 megapiksel, lalu di sini ada sensor, dan di sini dan juga di bawah ini untuk stereo speaker ya, ada 2 stereo. Mantap banget, walaupun kecil tapi sudah stereo ya. Oke, lanjut kita akan ke bagian samping kiri. Di sini ada buat penempatan, ini buat penempatan SIM ya, sama SD card. Ini single SIM kalau misalkan dari si ini ya, si X Compact. Lalu pada bagian samping kanannya di sini terdapat tombol on off yang sekaligus menyatu dengan fingerprint. Lalu di bawahnya seperti biasa ini tombol-tombol si Sony sudah pada nggak asing lagi. Di sini ada tombol volume dan juga shutter untuk foto, kamera ya. Lalu pada bagian bawah sini ini sudah support Type C ya, sudah cukup lumayan walaupun 2017, tapi ini sudah terbaru ya. Untuk bagian atasnya sendiri di sini terdapat jack audio 3,5 mm dan juga buat perekaman audio. Dan pada bagian belakang ini menggunakan plastik ya bahannya. Ini terdapat tulisan Docomo dan juga Xperia pada bagian bawahnya. Ini masih backdoor asli ya. Dan pada bagian di sini terdapat satu buah kamera ya, single kamera pada bagian samping, dan juga pada bagian sampingnya itu atau agak tengah sedikit ini terdapat flash
Dan juga pada samping bagian kanan atasnya ini, kalau misalkan kita perhatikan lebih detailnya, ini terdapat tulisan SO02J. Ini merupakan seri dari X Compact dari vendor Docomo nya. Oke, selanjutnya kita akan melihat spesifikasi lebih lengkapnya dengan menggunakan CPU Z. Si X Compact ini ditenagai dengan Qualcomm Snapdragon 650 dengan 1,8 GHz. Menurut saya itu cukup lumayan bagus banget, dengan Adreno 510 ya, 600 MHz, lumayan bagus lah buat ukuran segitu. Lalu untuk ukurannya 4,51 ya, di sini bisa katakan 4,6, dan juga kerapatannya itu 325 ppi dengan resolusinya 720, tadi sudah dijelaskan ya. Lalu pada bagian sistemnya juga udah mantep lah ya, untuk ukuran HP keluaran 2017 sudah ada di Android OS 8. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri untuk si X Compact ini ya cuman 2700 mAh ya. Memang tidak terlalu besar, tapi apakah si X Compact ini boros sama kayak XZ ataupun XZS? Menurut saya ini tidak ya, karena memang disesuaikan dengan Snapdragon 650. Kalau misalkan saudara-saudaranya kan kayak XZ, XZS itu Snapdragon 820, itu cuman lumayan cukup cepat panas dan juga boros. Tapi untuk si X Compact ini cukup, menurut saya cukup lumayan, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu boros. Dan pada saat digunakannya pun pada keadaan layar on dan juga data aktif, itu yang saya rasakan paling hangat-hangat sedang saja ya si suhu dari X Compact ini. Tidak seperti kayak XZ ataupun XZ, XZS yang lebih cenderung lebih panas dan juga terasa sangat boros banget. Sementara untuk sektor kameranya sendiri yang masih menggunakan single kamera, si X Compact ini dikasih resolusi sebesar 23 megapiksel untuk kamera belakang. Dan menurut saya untuk hasilnya sendiri, pada saat saya coba ini keadaan low light ya di dalam ruangan, ini hasilnya cukup bagus banget. Dan pada saat di zoom pun hasilnya itu benar-benar mulus banget, tidak rusak, tidak pecah. Padahal ini motonya di dalam ruangan ya, yang kondisi pencahayaannya ya kurang begitu maksimal. Apalagi kalau misalkan ini digunakan di tempat-tempat outdoor, mungkin hasilnya akan lebih bagus lagi dari yang ini. Sementara dari sektor kamera selfie-nya sendiri, si X Compact ini hanya dikasih 5 megapiksel saja resolusinya. Dan menurut saya memang untuk di dalam ruangan ini hasilnya banyak sekali noise-nya ya, kurang baik. Kalau misalkan di luar ruangan ya cukup lumayan lah. Sementara dari segi perekaman videonya sendiri, biasa yang saya gunakan si X Compact ini sudah support sampai video full HD di 30 fps dan juga 60 fps. Untuk sekelas HP yang kecil, mungil dan juga harganya murah, itu sudah bagus banget dan sudah puas banget itu menurut saya. Dan yang saya suka lagi dari si HP ini yaitu pada bagian ukurannya, karena memang si HP ini masuknya kelas yang compact atau yang biasa bisa disebut yang mungil gitu ya. Ini digenggamnya enak banget, pas banget, nggak kegedean. Terus lagi pada saat kita akan menyimpannya misalkan di saku celana, di saku baju, itu tidak boros banget gitu ya penempatannya. Karena memang si HP ini benar-benar mungil, benar-benar compact banget gitu digunakan, dipegangnya. Selain karena spesifikasinya yang menunjang untuk kebutuhan sehari-hari, yang saya lebih suka dari si HP ini ukurannya yang memang benar-benar enak, simple, nggak kayak HP-HP sekarang yang semakin sini
semakin besar gitu ya ukurannya. Tapi untuk si X Compact ini benar-benar simple banget, enak banget, compact banget. Itu saja sih pengalaman yang saya rasakan selama memegang si Sony X Compact ini, yang kurang lebih saya gunakan dari pertengahan 2018 sampai 2020, ya kurang lebih sekitar 2 tahun kurangan. Dan selama itu pula yang saya rasakan itu tidak banyak banget kendalanya ya, bisa dikatakan lancar-lancar aja digunakan. Mungkin yang saya agak kurang enaknya itu selain di baterai, paling penyimpanan internalnya yang cuman 32 GB, karena memang saya sering mengedit video, mengedit foto, itu memang perlu ruang yang cukup lumayan besar. Secara keseluruhan untuk penilaian si X Compact ini, selama yang saya rasakan dan selama yang saya gunakan itu nyaman-nyaman saja saat digunakannya. Dan menurut saya untuk X Compact ini untuk tahun 2020 dan 2021 pun ini masih bisa dikatakan masih enak saja digunakannya, masih wajar juga digunakannya, masih baiklah digunakan, nggak bakal terlalu ketinggalan. Mungkin teman-teman di sini ada yang mempunyai pendapat yang berbeda, boleh silahkan pendapat kalian tulis di kolom komentar. Apa saja menurut pendapat kalian mengenai si X Compact ini, baik kelebihannya, keunggulannya, kekurangannya apa saja, boleh kalian teman-teman tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian apakah si X Compact ini untuk 2020 dan 2021 masih layak digunakan, masih worth it, atau sudah harus ditinggalkan? Oke, saya tunggu jawaban teman-teman di kolom komentar. Mungkin hanya itu saja dulu untuk review si X Compact kali ini. Mungkin kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like bagi yang suka sama video ini dan dislike bagi yang tidak suka. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng notifikasi pemberitahuannya, agar teman-teman semua dapat pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share apabila video ini bermanfaat menurut teman-teman semua. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.